hijab yang simple yang segi 4 yang kita bisa lilitin dengan santun gitu ya, tetap nutupin belahan Iya, iya, bagian iya. dada gitu. Nah, itu lebih Mm-mm. lebih suggest. Jadi intinya gini. Pertama pilih ukuran yang pas, jangan terlalu tebal, jangan terlalu ketat, jangan Mhm. terlalu sempit banget, jangan terlalu longgar Mhm. banget, ya kan. Terus kalau pengen pakai motif, jangan semuanya, pilih satu bagian Mhm. aja, mau Mhm. baju atau mau celana, ya kan, atau mau Oke. roknya, atau mau sepatunya. Terus tentu kayak tadi aku bilang, bahan juga harus yang simple, yang ringan, yang Mhm. flowing, ya, yang bikin badan Mhm. tuh kayaknya lebih enak bebas Mhm. bergerak. Sama garis leher harus dikasih Oke. lihat dan harus diperhatikan banget gitu. Nah, ini aduh sebenarnya pertanyaan masih banyak nih. Cuma sudah ada yang bertanya juga. Kita akan Oke, ke boleh. benar atau salah ya. Sebelum menjawab Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Bener nggak sih Ido, kalau warna hitam itu adalah warna yang paling aman dan cocok untuk dipakai oleh semua jenis badan? Coba. Semua jenis badan iya, kalau warna hitam tuh aman. Tapi untuk semua jenis kulit, teman-teman juga harus. Nah, kalau aku bukan jenis badan ya, tapi jenis kulit. Karena kalau warna hitam tuh tidak ada isu dengan bentuk badan, tapi dengan jenis kulit. Kadang-kadang orang suka salah. Aku banyak melihat orang-orang yang kulitnya sawo mateng gitu ya, sorry gelap, mungkin kayak aku gitu ya. Justru kayak nggak pede dengan warna busana yang terang-terang atau warna busana yang lebih lainnya. Nah, justru buat aku untuk teman-teman yang kulitnya udah gelap, hindarin juga warna yang terlalu gelap. Kenapa? Karena kadang-kadang Ah. bikin menyerap kulit kita. Tapi aku biasanya di setiap seminar yang aku hadirin, aku selalu ngecek karena setiap orang itu Rara, mau aku, mau teman-teman Sonora atau Style Lovers, itu biasanya punya punya 1-2 warna yang tidak bagus untuk dipakai karena memang tidak cocok. Kenapa nggak cocok? Bisa jadi menyerap warna kulit kita, bikin kita kelihatannya lebih gelap, atau bikin kita kelihatannya mukanya lebih kusam. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau untuk teman-teman, jadi warna hitam isunya bukan jenis badan, tapi jenis warna kulit. Karena kan ada 4 warna kan, ada warnanya, kalau kita ngeliat tuh ada warnanya yang kayak putih banget, ada Mm-mm. kepingan, ada yang kuning-kuning langsat, ada Mm-mm. yang coklat, ada yang memang lebih gelap gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. memang itu harus, jadi ada undertone gitu-gitu, biasa kita ada warna Yes. hangat, warna dingin, Warna warna apa cool ya. gitu. Oke, benar-benar. Ada sih warna-warna yang Gitu. bisa bikin kok jadi tambah kusem ya Mm. kulit gitu. Emang harus kita masing-masing yang Gitu. memahami ya. Iya, Benar tapi atau salah? oke, Iya, ya, lanjut lanjut. sorry, Ra, aku potong. Aku saja sedikit untuk teman-teman yang kulitnya sawo matang gitu ya, hindarin warna-warna seperti hijau yang terlalu tua, ya, hijau terlalu tua, coklat yang terlalu tua, merah marun yang terlalu tua, atau warna-warna seperti kayak warna ungu-ungu tua, abu-abu tua. Itu akan bikin kulit katanya lebih kusam, gitu. Jadi itu hati-hati, Ah, gitu ya. intinya warna-warna Untuk tua teman-teman yang warnanya gitu ya. coklat, warna coklat-coklat sama matang yang agak gelap, hindarin yang terlalu gelap banget. Jadi kayak abu-abu Siap. tua, coklat-coklat tua, dan warna hijau tua dan segala macam. Gitu. Oke, Ido. Benar atau salah? Mm-mm. Motif stripes atau garis-garis yang horizontal itu bikin orang kelihatan Mm-mm. gemuk. Kalau dibilang benar atau salah, benar, ya kan? Jadi Mhm. kalau garis yang melintang nih ya kan, yang Mm-mm. horizontal gitu ya, itu bikin kelihatannya kita lebih luas ya, Ra, lebih lebar Iya. gitu ya. Jadi memang hindarin. Kalau aku suggest-nya, kalau bisa yang agak diagonal atau langsung aja vertikal. Lebih kelihatannya lebih langsing. Tapi Hmm. terpenting juga yang harus diperhatikan, garisnya juga jangan terlalu lebar-lebar, Ra. Jadi kalau bisa yang tipis-tipis, yang kecil-kecil, yang bikin katanya lebih slim lagi untuk Mm-mm. stripe gitu. Jadi benar. Oke, jadi even tadi masalah motif kayak polkadot juga nggak boleh terlalu gede banget polkadotnya. Even stripes juga stripesnya jangan yang gede-gede banget gitu ya. Kalau kalau Ah, badannya Pragawati mah sah-sah aja ya. Tapi kan kalau kayak iya. aku mah, Kalau Pragawati itu apa nama bentuk badannya tuh? itu mereka sebenarnya lebih ke slim tiny gitu sih, lebih kurus, Hmm, tiny gitu. kurus Gitu. Tapi tinggi banyak juga gitu sih, ya. banyak juga sih yang mereka kalau di luar negeri ya. Tapi kalau di dalam negeri masih ada yang kayak pinggulnya sedikit berbentuk tuh ada. Jadi banyak yang proporsional sih sebenarnya kalau dalam negeri. Oke. Gitu. Benar atau salah? Warna Hah, silver Eva? sama gold Mm-mm. itu nggak boleh digabungin.
Warna silver sama gold, kalau di aksesoris itu sebenarnya sah-sah aja sebenarnya ya kalau aku. Tapi kalau mau ngomongin pakemnya, itu sebenarnya kalau udah memilih satu aksesoris warna gold, semuanya harus gold. Sebenarnya secara pakem. Kalau pengen udah silver, silver aja. Kalau untuk di aksesoris, tapi kalau untuk di busana sebenarnya kalau aku tipikal yang nabrak-nabrak, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau untuk teman-teman nggak pede itu better memang kita harus pilih, tentukan satu pilihan kayak pemilu aja, Ra, tentukan pilihannya ya, mau silver atau mau gold. Jadi jangan digabungin gitu. Gitu. Oke, baik. Nah, ini sekarang kita akan ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Boleh. Hai Mbak Eva. Hai Mbak Eva, salam kenal. Iya, dulu Mbak Eva HR-nya di kantor kita. Oh gitu. Hai Mbak Eva, ini kita lagi ngomongin fashion ya. Dita, gimana pakai baju yang recycle supaya tetap pede? Recycle berarti kalau aku rata-rata gini, kalau recycle kan biasanya motifnya patchwork ya, rata-rata kan gitu ya, motif perca-perca gitu kan, dicampur-campur. Gimana caranya biar tetap pede? Yang ngebikin nggak pede apa nih? Apa karena terlalu banyak motif, atau karena ini tahu nih kain dari sisaan? Kalau aku pertanyaan itu nanti boleh didetailin ya. Nah, kalau nggak pedenya karena ini kain sisaan, kalau menurut aku biasanya entah kenapa baju-baju yang recycle itu punya tone warna tuh yang agak buluk, dalam artian buluk tau ya Ra ya, paham maksudnya, bisa jadi abu-abunya tua, hitam-hitam, biru navy, coklat-coklat tua gitu-gitu ya. Nah, tipsnya adalah padu-padankan dengan aksesoris yang lebih glamor, Ra. Kayak tadi mau silver atau mau gold. Jadi ada satu, entah misalkan nih antingnya, permainan kalungnya, misalkan atau permainan cincinnya gitu ya. Itu pilih yang bikin kelihatannya itu jadinya up, lebih glamor banget gitu. Nah itu. Yang kedua, jangan sampai kalau udah busananya dari recycle warnanya agak-agak buluk, terus kita padu-padan ini udah makin buluk lagi, jangan. Nah, jadi pakai tasnya yang lebih bright lagi atau sepatunya. Nah, terus jangan lupa harus dandan. Jadi kalau teman-teman udah pakai busana buluk, mukanya enggak pakai alis, nggak ada blush on ya, Ra, ya, nggak ada lipstick kayak Lara hari ini, udah kelar aja ya nggak sih? Udah kelar. Jadi itu tipsnya. Nah, harus ada kalau tadi yang kayak soal ini ya, harus ada yang bold, harus ada yang bold gitu, sedikit, gitu, harus kayak gitu. Jadi tipsnya itu sih kalau untuk biar pede. Nah yang kedua adalah tipsnya adalah kalau menurut aku ya sekarang baju-baju recycle banyak yang bagus-bagus dan mahal-mahal banget, jadi santai aja. Kalau aku sih sebenarnya gitu. Yang terpenting harus percaya diri. Kalau udah berdirinya ini baju oke, keren, kece, yang gue pakai tuh keren, udah baju apa juga mau 100.000, 50.000 keren pokoknya. Yeay. Gitu. Adinda Septiana, Bunda Ratu Styler, Love katanya, auto manja, inner v-neck rendah, celana palazzo mulus, heels andalan. Ini pasti gaya andalannya. Adinda ini sahabat aku, sahabat kuliah aku dulu. Hai, Beb. Salam kenal. Ada Fenty katanya, Kak, outfit buat yang pahanya besar gimana? Oke. Santi kayaknya udah langsing deh nanya-nanya nih. Kayaknya Santi ini kan Fenty, ya kan? Fenty. Oh, Fenty ya. Oke. Beauty jangan-jangan nih ya. Fenty Beauty, jangan Rihanna ya. Oke. Kalau untuk yang paha besar ya, kalau paha besar pertama adalah hindarin celana yang terlalu ketat. Nah, jangan pakai celana yang terlalu ketat banget kalau paha besar. Nah, yang kedua, busana atasannya jangan yang terlalu naik crop di atas. Kenapa? Karena orang malah makin kelihatan bentuk pinggulnya, sama pahanya makin kelihatan dong, ya kan? Jadi pilih busananya yang di bawah bokong atau jatuhnya pas setengah paha. Itu bisa kemeja, bisa shirt dress ya kan, bisa tunik, bisa blus, bisa macam-macam. Tapi Kak, aku tuh pengen pakai lagi yang kelihatannya tuh biar nggak biasa banget. Oh bisa, kamu tetap bisa pakai celana yang pas. Pilih dalaman busananya mau tank top, mau t-shirt, mau kemeja yang jatuhnya di bawah bokong ya, paham ya, yang memang di agak nutupin paha sedikit. Iya. Atasannya pakai jaket atau outer yang crop. Mau bolero, mau jaket jeans, mau kimono nggak apa-apa. Tapi tetap ada sentuhan yang menutupi bagian paha. Dan
Mm-mm. hindarin detail-detail yang terlalu ribet di bagian paha. Banyak kan tuh kadang orang udah pahanya besar tapi pilihnya yang brokat, yang motif, yang wah Oh, campur-campur sehingga orang ulala. fokus ke jadi justru alihkan pandangan mata yang motifnya di atas, yang bawahnya yang plain aja. Semoga kejawab Intinya ya. kalau tadi dari Mm-mm, Ido bilang tuh apa yang kita ngerasa itu kekurangan, kita harus alihin mm-mm. pandangan mata orang dari daerah Betul. itu dengan Mm-mm. cara mungkin highlight di tempat Alihkan yang fokus. lain gitu ya. Itu I sih see, tipsnya I asli. see, I see. Rina Suhandi, Kak kenapa ya kalau aku pakai kulot bukan Mm-mm, kelihatan jenjang, malah mm-mm. jadi bantet gitu ya. Jadi kadang kulotnya tuh suka aku potong jadi 3/4 gitu loh. Yang pertama gini, kayaknya kalau untuk yang kelihatannya mungkin jadi nggak jenjang, mungkin bentuk tubuh yang mungil ya, kayak tadi aku bilang gitu ya, atau memang kakinya tidak jenjang. Jadi itu sebenarnya udah trik yang terbaik tuh dipotong untuk kelihatannya lebih ini lagi. Tapi ada tipsnya. Yang pertama, pakai celana kulot. Kadang-kadang tuh orang pakai celana kulot itu juga harus tahu bahwa kalau pengen kelihatannya jenjang, celana kulotnya Yes. itu harus di atas pinggang. Harus di atas pinggang ukurannya, bentuk potongannya. Kalau Ah, di bawah pinggang itu kan bikin kelihatannya jadinya tidak jenjang. Nah, yang kedua, ini aku nggak tahu ya ini berhijab atau enggak. Kalau untuk pengen pakai celana kulot tapi badannya mungil, busana atasannya jangan dikeluarin, tapi dimasukin ke dalam. Jadi garis pinggangnya kelihatan. Nah, itu tipsnya. oke. Dan yang triknya kalau pengen pakai yang panjang-panjang, pakai heels atau wedges atau apa yang ada menutupi dan bikin kaki kita kelihatannya lebih jenjang lagi. Jadi kalau pengen pakai Mm-mm. celana yang kulot yang gombrong-gombrong palazzo Mm-mm. gitu ya, terus pengen kelihatannya jenjang, ya udah garis pinggangnya kelihatan. Jadi atasan ininya jangan keluarin tapi dimasukin. Gitu. Masukin biar pinggangnya Oke. kelihatan jelas. Nah, abis itu pakai dalamannya heelsnya bisa yang 3 cm, 5 cm, 6 cm, terserah semampunya. Mau pakai wedges, platform, monggo gitu. Itu triknya. Oke, Tuh. baik. Jadi Ini, masukin bajunya. nah dimasukin biar kelihatan ada Yes, high lekukannya waist gitu, gitu ya. benar-benar. Not Ursun, Gitu. ini aku banget tuh Kak, tim sneakers, baik. Kemudian juga Baik. ada Imania nih, Kak Ida, katanya. Alfian, Hai. dua idola. Ada juga Kim Jung Tai. Gimana ya Kak, cara milih celana biar nggak kelihatan banget? Biar nggak kelihatan banget Gimana apanya ya? nih? Gimana cara Bawahnya. bikin Oh, bawahnya biar nggak atau kelihatan apanya nih? bantet. Oh, Oh, gimana bantet. Kak Oke, cara milih oke. celana biar nggak kelihatan bantet? Oke, ya biar ini aku harus tahu dulu sih bentuk badannya apa, jadi biar bisa diinin. Cuma gini, tips dari aku, milih celana yang biar nggak kelihatan bantet. Yang pertama, jatuhnya harus pas di pinggang, Ra. Jadi harus banget pas di pinggang jatuhnya ya. Jadi kalau Oke. jatuhnya di atas pinggang banget atau high waist, kalau teman-teman yang mohon maaf perutnya agak berlemak, jadinya juga kayaknya blek kayak penuh gitu kan. Nah, kalau untuk teman-temannya juga yang pakai, nah yang kedua adalah kalau memang kita merasa kok kalau pakai celana kok aku kayaknya bantet banget, mungkin potongannya. Jadi kalau udah tahu kayaknya kelihatan pakai celana bantet, jangan pakai celana yang terlalu skinny. Atau kan yang ketat semua kayak legging, kayak jegging. Nah, pilih celananya modelnya flare. Nah, kalau flare tahu kan, yang atasnya Iya. lurus, pas bawahnya agak sedikit ya, Ra. Nah, itu bikin Yes. kelihatannya lebih up. Nah, kalau memang Ah. di kitanya itu kelihatannya kok jadinya enggak, aku tuh kepanjangan kalau beli jadi, bisa dipotong, datang ke tukang Vermak, potong bawahnya sesuaikan dengan yang kita pengen pakai. Kalau aku biasanya suka nanya, suka gini kalau mau potong celana atau mau beli celana. Ini pengen aku pakein heels atau aku pakein flat shoes atau sneakers. Nah, kita udah tahu kan kalau kita ini buat casual aja. Jadi potongnya agak lebih pendek. Tapi kalau kita pengen pakein heels atau boots atau apa, potongnya sedikit aja biar tetap nanti pas pakai celana itu ketutupan celana sepatunya gitu. Oke, pertanyaan dari Kartika. Ini kali 2 lagi ya terakhir ya. Banyak sekali. Kalau pakai baju yang gede kegedean, kalau pakai baju yang kecil kekecilan. Gimana tuh Kak? Nah lo. Oke, itu berarti aku harus tahu dulu nih bentuk badannya juga ya. Tapi gini, kalau untuk pakai baju biasanya teman-teman harus perhatiin yang bikin kelihatannya itu jadinya terlalu pas gemuk atau terlalu kekecilan itu bagian apanya. Kadang-kadang kan orang ada, kalau aku ya yang biasanya suka agak ngepret pas gitu ya, Ra. Kalau aku tuh adalah bagian dada.
biasanya. Jadi kalau aku tuh kalau pakai busana tuh M sebenarnya, cuma kadang-kadang bagian dada sama bahu kan aku banyak bajunya baju-baju cewek gitu ya. Jadi kadang-kadang L. Tapi sebenarnya pas di L tuh jadinya kok kegedean ya. Iya, Tapi iya, kalau iya, M iya, iya. sama cerecet gitu ya. Kayaknya terlalu ngek gitu. Nah, Nah, kalau aku akhirnya aku siasatinnya kadang-kadang kalau aku biasanya belinya yang lebih L aja biar daripada nggak pede gitu ya. Aku belinya yang lebih besar gitu ya. Nanti aku biasanya aku mix and match tuh pakein belt ya kan, aku pakein scarf ya kan, nanti aku tambahin bros, aku tambahin apa. Nah kalau teman-teman males kayak gitu, yang terpenting adalah harus tahu dulu si busana yang mau dibeli ini biasanya potongannya potongan apa. Kan ada Europe ya kan, ada USA, ada potongan internasional. Nah itu biasanya ketahuan tuh kan. Kalau ya aku sebut brand ya sedikit, kalau H&M kan kadang-kadang ukurannya juga beda antara H&M, Marks and Spencer, Zara, apa segala macam. Jadi harus tahu. Kalau untuk atasan busnya ya, lingkar dadanya. Kadang-kadang gitu cewek kan, bahunya muat tapi bagian lingkar dadanya nggak muat ya Ra, ya kan. Kadang-kadang gitu kan. Nah itu aku harus tahu sih. Jadi teman-teman bisa mencermati. Kayaknya aku biasanya nggak muatnya di bagian mungkin ya lingkar dada, lingkar perut, lingkar lengan gitu. Oke. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Aduh, banyak ya. Baik. Kalau yang bahunya besar, udah gitu pahanya besar. Nah, tipsnya biar kelihatan bahu besarnya. Oke, bahu besar. Kalau aku yang pertama alihkan pandangannya, Ra, ya. Selalu tipsnya adalah yang terpenting itu. Jadi kalau udah tahu bahunya besar, pilih kerah busana yang jangan bulat, jangan kotak, tapi V-neck. Satu tipsnya, ya kan. Yang kedua adalah hindarin potongan yang boxy. Boxy tahu kan yang kaku, ngok kaku aja. Nggak ada liuk-liuknya. Jadi kalau pengen pakai outer, jangan pakai jaket-jaket yang jeans yang bomber jacket yang gede, ya kan makin kayaknya gede ngok pada badannya nggak segede itu. Pilih yang modelnya kimono, outer yang flowing, yang long outer gitu. Itu ya, itu untuk si bahu besar. Yang kedua, kalau aku jangan pilih busana yang detailnya terlalu ruwet di bagian dada. Udah bahunya lebar, pilihnya ada fringe, ada payet, ada semua ditaruh di atas. Jangan, itu ditaruhnya di bagian dada bagian sini atau bagian bawah. Jadi jangan yang kayak ya sesimpel aku aja nih bahannya flowing kan sebenarnya bahu aku lebar gitu. Gitu. Ada Mia. Pengen kelihatan langsing gimana ya? Keluhanku di perut nih, biar nggak terlihat pakai warna apa. Gimana? Sorry. Jadi Mia itu pengen terlihat langsing. Jadi keluhannya tapi ada di perut nih, mungkin agak sedikit besar ya. Oke. Harus pakai warna apa? Kalau untuk bagian perut kayak tadi tuh yang buah apel ya gitu. Yang pertama pokoknya jangan busana yang pas badan jatuhnya di perut, Ra. Ya kan udah perutnya berisi gendut, jatuhnya kita taruhnya di bagian perut. Jadi busana ini misalnya potongan pinggang nih, ini perut ya. Karena orang udah tahu perutnya gemuk gitu ya, kayak gini nih gitu ya. Terus jatuhnya bajunya pas banget perut. Orang jadi fokus ke bagian perut. Jadi pilihnya harus yang bagian bawah perut. Nah, udah gitu jangan pakai busana yang terlalu ketat. Kalau bisa yang bahannya tipis-tipis, yang flowing align. Nah, baik itu celana ataupun atasan gitu. Itu. Jadi kadang-kadang aku suka bingung sih, orang perutnya gemuk kayak aku nggak langsing ya, bukan Sophia Latjuba ya gitu. Makanya aku juga jangan pilih busana yang jatuhnya pas banget di perut, Ra, gitu. Orang pasti akan fokus, kok lo perutnya gemuk, malah pengen diliatin ya gitu kan, kecuali kita lagi hamil gitu kan, nggak apa-apa gitu kan gitu sih. Tuh kecuali lagi hamil ya, jadi tutupin aja agak-agak panjang agak panjang dikit. Pertanyaan masih banyak tapi nggak apa-apa lah ya, karena waktu sudah habis. Mungkin Ido bisa kasih tipsnya, intinya bagaimana sih dari keseluruhannya. Cepet ya, udah mau habis aja ya, kayaknya ngobrol seru banget. Nanti lagi boleh nggak Do, kita bahas yang lebih detail gitu ya kan? Boleh. Nah mungkin kasih tipsnya deh terakhir buat sahabat Sonora dan juga style lovers yang lagi nonton nih. Oke, kalau aku tipsnya gini, jangan terpaku sama tren, karena tidak semua tren fashion itu cocok dengan bentuk tubuh kita, ya kan? Dan tidak, jadi jangan kayak pengen kelihatannya keren, karena gini, yang kelihatannya keren di Rara belum tentu kelihatan keren di aku, begitupun sebaliknya, ya kan? Jadi yang pertama itu, jadi jangan maksain tren, jangan ikutin tren. Yang kedua, belum tentu barang-barang yang branded mahal itu cocok di kita, soal potongannya, soal motifnya, soal ukurannya, soal
outlook jadinya di kita. Jadi itu terpenting. Yang kedua adalah pakai busana yang memang kamu banget. Kalau nggak pede jangan dibeli, jangan dipakai karena daripada percuma gitu. Yang ketiga tipsnya adalah karena pandemi makin kesini kita juga harus makin pandai ya kan, finansial gitu ya, mengatur keuangan, berbelanja dan segala macam. Kalau pengen kelihatan keren, yang basic siapin koleksi busana kapsul collection. Apa sih kapsul collection? Busana-busana simple yang bisa dipadu padan, yang nuansanya hitam, putih, navy, abu-abu muda. Udah, itu paling gampang. Jadi kemeja putih, blus putih, rok plisket hitam, nah itu bisa dipadu padankan. Jadi buat teman-teman yang jadi buat yang kayak budgetnya mungkin nggak berlebih, nggak pengen ribet-ribet, siapin kapsul collection busana-busana atas bawah, 2 pieces, 3 pieces, mau jeans, mau celana hitam, celana kulit, mau rok mau rok plisket yang warnanya nuansanya hitam, putih, biru navy, abu-abu muda. Nanti bisa di mix and match dengan aksesoris simple-simple, mau cincin aja, mau kalung silver, mau kalung akrilik, mau scarf, mau bros gitu. Nanti pilih tasnya juga bisa nuansa yang sama. Itu tips dari aku. Yang keempat, harus percaya diri sih Ra, intinya. Jadi jangan justru kita punya badan yang kayaknya bukan model, terus jadinya kita jadi nggak pede pakai apa-apa. Jangan, karena mungkin nanti kita bisa japri-japrian, bisa DM-an, bisa temenan ya di Instagram. Untuk teman-teman yang masih bingung, sebenarnya tinggal tentukan. Jadi kayak Rara nih, aku tahu nih bentuk badan aku buah pir. Ya udah, pilih semua busana yang menggunakan pakem-pakem yang memang udah disiapkan untuk teman-teman yang busananya pir, bentuk tubuhnya pir. Begitupun dengan yang piramida terbalik gitu ya, dengan yang bentuk tubuh apel gitu. Jadi yang penting bentuk tubuhnya dulu. Kalau udah tahu kekurangan, udah pasti oke gitu. Ih, seru Ido. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Pengen tahu. Boleh next time mungkin. Thank you, bermanfaat banget katanya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dikasih tahu juga dong sama sahabat Sonora di sini kalau pengen tahu perkembangan terbaru, tips-tips menarik lainnya mengenai fashion and beauty, bisa diakses di Stylo, apa Instagram, sosial medianya dan juga mungkin website-nya. Boleh. Jadi buat teman-teman yang masih pengen tanya, masih pengen tahu detail bentuk tubuh aku apa, boleh DM ke Instagram. Jadi kita ada website stylo @stylo.grid.id. Itu isinya adalah semua all about berita fashion dan juga beauty ya di situ. Jadi mau skincare, make up, body care, hair care, hijab, tren apa sampai ke expert, tanya jawab expert sama kulit sama desainer. Di situ ada. Lalu ada Instagram @stylo.indonesia. Lalu juga ada YouTube Stylo Indonesia gitu. Jadi semuanya Stylo Indonesia. Jadi bisa di browsing di situ, ada hijab lagi deh, mau belanja emas, berlian kita semua ada, sampai sunscreen, sampai ngomongin kulit. Nah, sama satu lagi buat teman-teman yang mungkin punya permasalahan kulit, Stylo itu bekerja sama dengan ID Derms dan juga Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin se-Indonesia, sehingga teman-teman yang mungkin masih bingung-bingung soal kulit, terus kayak nggak tahu harus kemana, bisa cek di Stylo karena semua artikel kita ditinjau dan diverifikasi oleh para dermatolog gitu. Jadi terpercaya, kredibel semua tips-tipsnya dan pencerahannya. Wow, pas banget sama segmen kita Sonora Beauty ya, langsung meluncur ke sana. Nah, untuk sahabat Sonora dan juga Stylovers ya, kalau misalnya tadi telat nih nontonnya, masih bisa untuk tonton di IGTV. Kita akan save pastinya di @sonorafm92. Kemudian juga YouTube Sonora FM, nanti kita juga akan upload di sana, jadi masih bisa ditonton dan juga bisa baca artikelnya di sonora.id. Ido, thank you so much. Terima kasih Rara, thank you Sonora team, thank you, keren deh Sonora Beauty-nya. Thank you. Next time kita ngobrol lagi. Iya, nanti kita ngobrol lagi ya soal make up ya dan kulit. Dadah, sehat-sehat semuanya. Bye-bye.